Jadi itu yang pakai sekali. Wah, dan kita masih belum ya. Dia tadi si kita tahu sempat lagi. Iya, tahu sempat lagi mereka kan begitu tadi. Jadi Kajian celananya udah bentuk dari sisi soal aspek celana. Saya oke. Wajah-wajah serius sudah mulai tampakkan oleh kedua tim karena ini akan masuk dalam meeting. Yang kedua, masih ada perspektif dari Vitality. Iya, wait, ini kita lagi ngomong apa ini? SSD buat flap kalau tersebut. Ini bedanya. Yang flap memang kuat sih dia. Kayaknya lumayan ini lumayan sekali sebenarnya BNC. Ini beberapa tadi juga bagus. Lagi kamu mau sekali ya ada loh. Oke. Tapi tadi banyak yang kalian bilang belum bersinar. Game satu udah mulai cocok-cocok dari hal-hal bersinar. Cuma kalau yang kayak itu bahasa. Bukan karena fase yang mulai bersinar nih. Iya, maksudnya agak yang bawah saja. Yang benar itu dikuasai banget kan actually. Aduh, namun ini benar masih belum game satu guys. Ini game kedua masih sama. Sekarang ada Panis yang atas. Ini benar Vitality. Selena juga. Ya, mau mana rasanya juga bakal Oke, kelas. sekarang tidak ada. Makasih ya, Marcel. Buang semua ya masa fans movie, masa film fans. Ya saya tahu memang ada banyak lagi ada kawan dari atas bahwa kata-kata main dengan Vitality Chinchin. Aku nggak ngerti apa sih. Jadi game satu. Oke, tapi sebenarnya kalau dari pikiran mereka sendiri dari tim Vitality mereka masih pola yang sama, tapi bisa twist nih. Saya pikir dulu ganti nih. Salah satu cuma pakai ini. Ya, pernah bahas betul. Lagi kayak di betul. Karena apa dari game Valen. Di ada yang mana dari ada tawaran dari tawaran di mana lagi? dari mana link? Dari bukan mainnya. Cukup ada. Ditawarin kayak mana sih? Silakan dipilih. Rara. Tidak guys, kalau ada Aras. kenapa ngomong itu mengharapkan Rara yang bikin Vitality? Hero yang sulit buat bisa di pick off, hero yang bisa ngebalikin momentum tiba-tiba. Tapi yang lepas Beleriknya ada. Nah itu Belerik aku tuh suka first pick Belerik. Dari Rara berarti sekarang. Ya jadi kalau Belerik ini kenapa aku suka bagus first pick? Pertama alasan Valentine udah di ban. Gak ada Atlas juga sebagai lawan matchup. Dan dia bakal superior banget. Even lawan adalah Selena. Selena butuh effort banget buat ngancurin pohon. Atau Belerik Selena begitu. Oke, itu tapi tidak dilakukan oleh tim Vitality. Mereka memilih Barat. Coba kalian bayangkan menjadi Barat di sini di first pick. Melepaskan Dipukulin pasti yang pertama. Barat di first pick ya, Bude. untuk tim TP. Buat jadi TP udah jelas banget. Gara-gara terus dikit kan? Iya. Mungkin ya. Karena lihat Barat itu bahkan gak ada Belerik di sana. Mereka bakal tetap mainin tempo seperti game pertama. Mereka punya Selena, mereka bakal mainin Aero terusan. Mobilitas bahkan sekarang sudah mulai dipegang oleh tuh Tanpa Kito, tim Falcon. Ya kan berarti alasan nge-ban bukan cuma karena flap jago mainin Esmeralda, tapi emang mereka ada niatan Tanpa Kito. Jungle kan? Lagi, aduh ini dari hasil screen nih, yakin aku nih. Hasil screen Tanpa Kito, tapi kalau nggak ambil Belerik, Be. Nggak pegang lagi. Aku yakin Belerik harusnya. Ya belajar dari pengalaman game 1 lah. Pakai itu susah banget kan lawan Belerik. Iya, buat lawan Beleriknya, buat lawan Belerik. Iya, tapi butuh kalau tim Falcons ambil Belerik, ini bisa mengulang lagi loh sebenarnya kayak pressure mereka seperti game yang pertama. Dan ditambah dengan Rara. Iya, lebih bisa immobilize lagi kan. Jadi level 2 udah bisa langsung in action gue deh. Level 2 iya, Infernal Torrent butuh 2 kali kena Torrent, kena Elo, saya ke mid, ditambah jangan lupa juga Selena. Ini Selena kalau level 2 kan clear wave cuma 3 detik. Garuk lah. Wow. Oke. Dengan Pakito dan Barat yang sama nih, tim Vitality, apakah mereka harus mengubah? Mungkin mereka punya plan yang tidak terlaksana di game 1. Kayaknya balik lagi sih Bude ini juga dia buat mengendalikan fight-nya aja karena mereka tahu mungkin lawan Belerik. Jadi mereka ada Belerik. Ya Belerik ini nggak buru-buru clean. Kombonya sama. Lele tempel, tembak sama clean. Iya, masih dua hero yang sama sih. Oh, tapi kita tidak melihat ada Melissa berarti ya. Kayak bisa jadi band Moskov yang lebih prefer buat dipakai. Ya menurutku kayaknya bakal kasih sih om. Ya mereka tahu cara ngejawab Melissa jangan-jangan. Tapi kalau emang masih mau di respect ya udah bandnya masuk aja Melissa dan juga Harit. Ya bisa kan hero-heronya. Wah, oke. Gak boleh trauma juga dengan hero-hero ini. Mereka pasti bisa untuk mencari jalan keluar. Agresivitas dari Haji, dengan Selenanya. Ya, setuju. Oke, gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya jangan kalah di 2 match-nya pertama untuk Vision. Karena itu akan menyulitkan bagi Nael nanti ketika dia ingin melakukan ya berarti ambil strong lane mungkin untuk di mid lane-nya. Belerik oke, karena memang diambil dari yang Falcons. Dan tidak boleh ada Cloud juga. Ya Cloud ini kan jawaban yang pasti buat lawan lane di mid game ya. Jadi Sweet Trinity, Winter atau Wind of Nature udah pasti udah bakal bisa berkutik lah. Oben 1 masuk lagi Moskov.
Late game. Balerik, good band. Menutup untuk adanya Pakito dengan double dash-nya nanti mungkin bisa di-handle ya. Dengan World of Direct. Fokus kemana lagi nih untuk ngebuang set upper untuk Selenanya, ngebantu Selenanya karena tadi kan ada Balerik yang ngebantu, sekarang kombinasi apa sih yang sama Selena yang enak? Banyak sekarang banyak bisa Gatot Kaca. Oh, even Baxia Romer ya. Bisa lolos. Baxia tabrak abis itu dilelein, itu kan nyebelin tuh. Oke, ada dari Raja juga. Iya. Dan jangan lupa ya Bude, DS itu waktu diwakilkan sama Falcons Filipin, itu juga pernah berhadapan dengan Baxia Romer. Iya, mereka tahu nih apakah powernya gimana, atau cara jawabnya gimana, jadi ya Baxia Selena bisa sangat dibawakan ya. Dan jangan lupa Baxia kan tebelnya minta ampun dalam game. Keduanya masih rebutan rom sih. Mereka belum ngebuka rom. Kayaknya masih ini ya di Vitality. Karena Bolivia kan, jadi ya clear cepat mereka pengen mengendalikan sungai lebih kuat. bisa heal juga ya. Sekalian tambah daya sustain. Kecuali kalau Minonya diambil di Mino tempat. Mino pun lemah kena Lilia. Sama sih konsepnya Selena Mino atau Lilia Mino tuh yang penting iklannya harus clear cepat deh. Kalau bisa di bawah 3-5 detik udah bisa jalan Minonya. Pokoknya gercep aja. Ya gercep aja. Itu fokus Minotaur tuh match up-nya harus kayak gitu. Dennis Oke, masih ditutup, masih belum dibuka. dipaksa buat main hero penetration. Moskov tapi ya late game yang lupa ya. Ya sebenarnya udah aman sih dari Balerik juga. Pakito juga gak bakal sulit tadi di game yang pertama. Ya pilihan untuk Eman mulai menipis karena hero-nya juga sadis-sadis nih. Selena agresif banget, hero bisa masuk enak. Tetap Melisa. Itu paling safe kah? Dibilang safe juga enggak ya kalau kena hero kan gak sempat buka ini ya gue ya. Bukannya safe juga sebenarnya. Mungkin lebih ke menahan buat hero-hero dive-nya masuk ya. Kalau dengan Melisa. Atau mau strong lane juga bro di jangan. Oke dulu. Dan Nolan. Sebentar. Pakito gol. Oke, Pakito gol. oh, ini Pakito yang begitu fleksibel dari tim Vitality. Drafting yang sudah dibaca sampai akhir, namun bagaimana dengan komposisi gini nih? Ya dulu buat ngejob Selena sih Bude. Dia paling aman sebenarnya dengan Hero. Nanti dia tinggal panggil gue ya arahnya spread aja ya. Spread aman. Nanti dia mungkin bisa counterplay juga kalau emang Selena bandel. Cuma balik lagi winning condition jangan lupa nih, farming cepet-cepetan. Karena Nolan kan. Kayaknya dari draft dari Vitality juga mereka nggak pengen sampai super late game sih. Apalagi 15-16 gitu, oke banget. Bennett, Khalid. Tadi kan Khalid jadi. Oke, kita masih Kombinasi di Romer tadi. Khalid. Let's see. Namanya Khalid itu bawah. Iya, tapi namanya Khalid tapi Bennett ya sama-sama mau Bennett berdebat. atau Bennett. Kalau Khalid di sini, kalian mau kasih nilai berapa untuk tim Vitality dengan draftnya sekarang dan berapa untuk Falcons? Lagi lagi ya. Kalau Falcons 9 lagi beda lagi gamenya. 9. Ya, kalau lagi-lagi Vitality itu bermain dengan momentum. Dan jangan sampai kalah sih 8. Oh, Item lah. Kayak Falcons mereka bakal kuat di early sampai dengan mid game. well, langsung saja kita lihat bagaimana Land of Dawn bersama dengan Papulung dan juga Lim. Ya, game kedua, match yang kedua perwakilan dari Indonesia sedang berjuang salah satu poin, Falcon unggul 1-0. Khalid tadi ya. Khalid agak bertanya tadi. Kaget ya, namanya Khalid, gambarnya Benedetta. Makanya beda Khalid jadinya. Beda-beda. Oke, tapi dengan Khalid di Romer ya. Ini ngebantu clear cepet sih, jelas. Selena kan di level 1 power clear saat ini ya. Di level 2 oke, karena damage bisa pakai juga. Cuma untuk di level 1 pressure jadi gila banget. Kali juga kan 11 bawa trill hit. Sangat banget. Tahu ada web di situ. Tapi sekarang pada aduh. Lagi row. Masih sama ya masalahnya sama di game pertama. Tapi kali ini jungle-nya assassin. Jadi Niall dia battle assassin aja. Sama Hirara juga maksudnya dari Kyle. First blood yang sangat-sangat membingungkan karena Pakito di gold lane. BTW ini Pakito super damage, dia pakai metal ignition.
make sure damage cukup dan double jab-nya enggak damage yang super damage. Kalau ada Super Marcos lawannya super damage. Dengan Barats lagi. Mereka pede banget dengan Barats. Kenapa ini Eman. Tapi tengah. Oke. Pertempuran terjadi. Finn hampir saja Finn mencoba untuk pisah dari mengganggu dan itu dia. Fracture yang dimiliki oleh Niall sudah dikeluarkan namun belum cukup damage kali. Vixen guard. Langsung isi lagi ya darahnya ya. Aman lagi. Sementara di posisi lain untuk dapatkah? Oh, Nyaris saja dulu. Betul-betul yang pertama sama-sama assassin nih. Jadi tergantung dengan XP. Eman berusaha bisa melakukan diri namun belakangan coba begitu banyak gangguan Eman sedikit lebih tersisa. Marco yang maju dan masih berhasil selamat Eman. Masih bisa lari ya untuk yang menang level dan itulah fighter. Dia dasarnya pun udah lumayan keras. Tapi dia nggak tahu. Oke. Seperti apa lagi Niall? Berada paling belakang namun dia bisa dari Hira sudah mulai maju ke arah beberapa player dan dia tidak fracture. Kyle lejap. Namun Niall pun harus bergerak nyawa di depan berbeda. Ada satu orang yang menjadi korban namun Moreno di bawah diganyang oleh dua player sekaligus. Tertutup tiap pintu ke area turtle. Oke. Sekarang turtle-nya pun masih ada dan masih belum limit. Waduh. Piye. Waduh. Eman yang tumbang lagi. Sekarang turtle-nya udah mulai ditabrak lagi kah? Hampir satu turtle banyak tabrakan dan ada percobaan sekarang Finn yang di belakang sudah Finn yang terjebak. Wah, dikeroyok kayak ini dan bandar saja. Wah, hebat. Vitality mereka harus reset sih. Mereka kebawa temponya. Mereka diajak terus bertempur tanpa bisa farming. Walaupun mereka bawa fighter di gold lane, masih belum bisa diimbangin. Kali ini bukan masalah lane lagi, sekarang semuanya udah jadi masalah. Owen dengan Khalid. Belum lagi kita bahas Hiranya Kyle. Kayaknya harus turunin dulu deh. Turning down dulu, lemesin dikit. Mungkin di trade dulu kali ya di awal ya, tukar-tukar dulu. Karena kalau tempurin terus nih levelnya udah berapa banget ya, level 5 loh. Masalah perbedaan dari apa ya? Perbedaan dari level, perbedaan dari source damage yang masuk di saat fight tadi kelihatan banget loh. Karena satu-satu gitu loh, mereka terbawa adrenalin rush nih sepertinya. Jadi kayak oke bisa nih maju lagi. By the way Niall pasti ya. Jadi bukan nyari farming. Karena kalau farming biasanya dia ke Hunter Strike atau yang lainnya mungkin. Kalau Heptasis biasanya itu nyari kill. Untuk damage yang lebih pasti. Karena tadi Niall sekalinya masuk sendirian itu bener-bener dia masuk one way ticket. Iya dia ngejar Kyle yang udah ngebuang dia soalnya. Memang oke. Sama tuker jatuhnya. Iya memang on point. Ya pun one way ticket ya gak baik juga gitu. Ya dia tuker sama-sama jungle kayak kurang main lah ya. Karena objektifnya juga gak bisa dipegang. Sementara ya biar miskin. Pegang lagi para Ogun. Yuk tenang dulu semuanya yuk. Kembali tenang lagi. Kembali lakukan permainan terbaik. Ya. Pokoknya atur tempo sih itu yang paling penting. Karena sekarang Super Marco udah jadi Abyss Battle. Dia udah menang lah ya, bisa dibilang paketnya udah susah sekarang. Kalau di awal banget oke lah, paketnya masih menang damage gitu kan, karena double jet clean sekarang. Tapi karena dia pakai fighter juga, dia bisa di-cover. Aman-aman aja jadinya. Yap. Niall, ada Zetas welcome kali ini langsung digebrak karena Didik berhasil. Dapatkan Ogun, oke. Kali cukup baik, di sana ada Turtle keluar. Dan Blackman masih berusaha untuk bisa memberantas tersebut dan terbuka kesempatan sekarang untuk Vitality bisa menangkap Turtle tersebut. Yap, harusnya sih aman ya. Ya, roll lagi, cukup mengganggu dan Turtle menjadi milik dari Vitality. Aman ya. Satu buah harapan, kita coba lagi di objektif netral yang berhasil diamankan oleh Vitality. Fokus farming dulu. Levelnya masih perlu di boosting lagi dari Niall. Gak boleh terlalu sering team fight juga. Mungkin lebih ke main defensif ya. Eman gagal loh, cuma di bagian belakang. Coba lihat banyak banget yang nyerang Eman masih selamat. 1, 2, 3, 4 player tadi udah ready loh itu. Iya, knockout strike di waktu yang tepat. Dia mundur dari 3 orang kurang lebih. Ya, Oro dan berhasil. Aduh, masalahnya Oro lagi. Susah banget kabur dari Oro ini ya. Aduh, antivirus sudah jadi juga untuk kuat. Turret di atas dapat, di bawahnya nggak berhasil ditukar. Jadi keuntungan sepihak nih Falcon yang dulu. Aduh, gimana ini? Udah cek power juga udah sulit ini.
Satu tertarik ada di atas, udah hancur, sampai di bawah, sekarang Pepet sendirian, Pepet dikeroyok, tapi bisa mereka berhasil satu poin dan harusnya berhasil. Yap, mereka coba tuker ya dengan Tarat yang ada di bawah, tapi tukerannya kayaknya gak adil sih kalau ngeliat Tarat di atas. Wah, sedikit lagi dong ngeliat Taratnya. Tapi kayak mereka gak punya kill lagi. Mau gak mau mereka harus ambil atasnya dulu, bawahnya diambil juga, dikasih aja karena masih Tarat yang pertama. Mungkin di objektif netral ya? Bisa nih mereka kontes lagi nanti. Goldnya bedanya gak terlalu jauh kok. Mereka punya initiator juga, mereka punya Finn, mereka punya Shogun. Walaupun counter attack dari Falcon nih gak kalah mengerikan ya. Satu yang kena row itu bisa langsung hilang sekalipun itu. Tuh di atas masih ada kesempatan juga tuh untuk membongkar Tarat. Oke, ayo main nih. Malah fix sekarang ya. Dia buat penetrasi item dari Nile. Ini make sure damage-nya cukup nih untuk nembus ke siapapun. Entah itu flat, entah itu mungkin Owen. Dengan double penet kayak gini sih lumayan berasa. Nah di poin kill memang kelihatan agak jomplang ya teman-teman ya, tapi gak apa-apa, objektif kita mulai menyusul ya. Mulai menyusul guys. Kalau muncul optimis. Kita akan lihat siapa yang akan dimakan. Habis out. Hei, ada flicker tadi. Dapat tugas sekarang dan terus wave tadi berhasil menyebabkan satu player dan itu dia. Open down. Menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk Vitality bisa memulai pertempuran di area dan total, tapi Super Marco masih free bagian belakangan dan bisa melakukan tembakan kembali sementara sekarang Fitnya mencoba bisa mengusir Kyle untuk bisa menjauh dari area tersebut. Shogun harus menerima begitu banyak damage lewat Super Marco. Ya mau ya, Shogun harus ada di depan, turtle-nya nggak di reset sekarang dipegang oleh Falcon. Ya ulur, oke ditarik ulur, flap-nya ada, bisa roll lagi. Siapa yang ditambah beban kehidupannya? Satu poin kill untuk Evan dan Turtle kembali diambil Vitality mulai membaik. Yap, gold mulai ketarik ya, dibayar loss tadi 1.700 gold keunggulan dari Falcon hilang. Ketarik oleh Vitality. Bukan hanya itu poin kill mulai menyusul nih. Ditabrak lagi, dihantam lagi, dihajar. Masih bisa? Oh, kabur juga ternyata Owen. Masih bisa ditumbangkan. Itu dia. Pick off yang mahal ya. Langsung ke arah Romer. Kayaknya memang target terbaiknya sekarang Owen dulu deh. Soalnya setiap kali Owen tumbang duluan kayak bagus gitu buat Vitality. Mulai membaik keadaan, mulai bergerak, berpindah sekarang remote-nya yang tadi kita tertinggal, sekarang kita unggul. Oke, seluruh mereka ada siapapun sebentar di damage fracture. Hampir saja. Flap. Mau tidak mau dia flicker ya. Oke, satu informasi lagi diberikan. Lumayan, tidak ada flicker. Aduh, bisa dimakan berarti. Mungkin target bisa jadi beda. Bukan Owen lagi tapi makan cara flap. Iya, itu dia. Thanos welcome, diajar lagi. Dan satu keunggulan kembali didapatkan. Ini dia, Vitality mulai membaik. Itu dia, targetnya udah ganti, bisa ke-flap soalnya. Mungkin kalau nggak ada, kalau masih ada flicker, ya pasti Owen duluan lah. Soalnya dia punya reset ya, buat balik keadaan. Jadi gak bagus banget udah dilepas L, udah jadi 4X, udah mulai cukup dan ditambahkan itu. Apa yang terjadi karena di bagian belakang udah ada satu beban di mana langsung ditambahkan pula menjadi hal yang cukup baik. Super Marco down, dan ini menjadi kesempatan bagi luar biasa untuk Vitality dan mentercipta itu dia. Now, tadi berhasil mendapatkan poin kill, namun sekarang harus mengejar dilakukan oleh Kyle. Hati-hati. Ya, siapa saja kembali. Masih bisa. Kita taruh udah mulai dicicil ya. Goldnya udah bukan cuma ketarik, sekarang diunggulin. Vitality memimpin 3.000 gold. Kita bisa lihat dari replaynya. Taratnya belum hancur, di belakangnya udah dibegal. Lihat ada Finn yang naik ke atas Super Marco. Wah itu udah jadi suatu hal yang sangat dibenci pasti ya sama gold laner siapapun. Visioner tadi ini. Ya dia udah tahu belakangnya bakal disikat langsung. Haji pun tumbang tadi di flank sama Nile. Sekarang Lord sudah muncul. Oke. Sekarang mereka berhasil menguasai area Reaper kedua dan tepat di area Red Lord. Seperti apa lagi Shogun udah dapat posisi yang sangat gede. Berhasil lagi menangkap satu player itu dia langsung bisa hajar. Namun tempat berbeda ada satu Super Marco yang langsung dihajar oleh Mani tampol lagi. Ambrukkan dadanya. Dan sekarang Marta Preta kembali menjadi dua player dari Paman yang sudah berhasil dihajarkan. Bahkan sekarang Marta sudah dapat bantu banyak damage untuk Puja. 3 player down. Itu dia yang ditunggu-tunggu flank dari Aman. Bagian belakang yang tidak pernah aman. Damage cukup. Fighter juga gak gampang dibalikin. Sekarang Lord terbebas Vitality di atas angin. Oke. Kelihatan dari Detonas sebagai opener. Oke, opennya sempat flicker dulu. Tapi lihat di belakang.
ada Eman. Eman yang langsung one hit tadi kan. Hilang instant kill. Gak ada Super Marco. Beres masalah. Begitu aja ya. 5.000. Bukan pattern permainannya bisa dibilang apa? Yang penting makan satu hajar udah. Hajar. Kekurangan quantity hajar lagi. Dan yang jadi masalah ya. Bisa jadi Vitality kayak tadi. Shogun initiate ke depan. Tiba-tiba Eman udah di belakang soalnya lagi nungguin dia. Eman lagi cari lawan tanding tadi. Iya, pas banget lagi Super Marco yang lewat. Oke, tapi dengan Lord kali ini mengarah ke arah bottom lane. High ground defense dari Falcon ini gak terlalu bagus loh. Mereka gak punya hero yang bisa kirim cepat. Oke, Glyn masih bisa pop dari jauh, tapi gak untuk Selena. Selena mau gak mau untuk Selena kan dilepas. Oke, Separet, aduh, kena sekarang saya hajar. Moreno tidak, Separet bisa melawan karena relationship yang kita nongkrongnya pun masih berhasil menambahkan HP yang dia punya. Dari bawah Lord mulai masuk dan dicoba lagi Vitality. Masih bisa. Nah, ini problem selanjutnya adalah bagaimana untuk bisa memiliki start dengan cepat. Oke, itu jadi satu masalah juga. Tapi kalau kecuali ya kuantiti dari player lawan dihabisin dulu, dikurangin. Nah, ini dikurangin gitu deh. Itu cara untuk jawabnya kan. Kill dulu orangnya. Tapi emang sih, buset. Hunter malefix si Halberd, tapi swing juga. Jadi mereka punya, dari Emannya punya ini ya, defensif. Dia bisa jetnya reset lagi kan ketika Queen-nya trigger. Gak gampang dari dikembangin juga. Hal-nya udah 1 buat 20-30% cooldown reduction. Jadi cepat lagi untuk open position di depan. Ini tergantung siapa yang dimakan Shogun aja. Berasa set tuh. Ayo Shogun, dinner lagi dinner. Cuma kalau gak ada staff gak boleh paksa juga. Kalau Barat sih maksa, mungkin belajar dari tim kemarin ya. Memang dia Barat kecil aja, bukan berarti ya apa, gak ada resilience dia dong kecil. Ya memang, tapi kalau dia paksa untuk show terus, dia gak bisa nge-trap. Oke, baik dia kuasain rumput dulu, stacknya nanti belakangan. Cuma masalahnya kan ini udah menit 13 Selnya. Kalau di drag jauh banget ke belakang, agak serem juga Vitality ini. Serem enggak sih, mereka punya Nolan, ada Lilia juga, serem-serem ya kita tahu. Agak serem nih. Ya, mungkin semakin lama game berjalan, semakin susah juga ya untuk instan depannya. Let's say Gwen yang udah punya mungkin mungkin nanti belakangnya bisa pakai Winter. Ini mungkin Shogun banget ini makan siapapun udah ada Purit ini udah gas. Ya, targetnya mungkin bisa cari yang lebih mahal. Atau kalau mau jadi pancingan makan depan gak apa-apa. Yang penting Emannya udah standby nih di belakang. Supermarket itu udah jaga-jaga banget di belakang. Udah terlalu ini dia. Gak mau rumput dicekin dulu rumputnya. Ya, kalau gak mau lewat, kalau gak mau maju. Kalau gak mau dibuka, pakai center kan. Kalau gak mau dipes aja. Gak mau keluar. 2 jam tadi hilang langsung. Moskop. Untuk Nile. Ada satu defensif yang lumayan nih. Yap, Fitnya sudah berlari. Henry, let's go. Lord juga sudah muncul. Dimana Shogun? Aduh, makan lele kali ini. Siapakah yang mendekat? Pembebasan. Lihat, pergerakan ini cukup signifikan dari beberapa baik. Eman! Bertemu dengan Kyle. Siapa? Oke, Eman masih aman. Konsil udah kebuang juga tadi dari teman-teman Falcon lumayan ya informasinya didapatkan. Laning jauh bakal jadi pressure juga. Aduh, aroma mau di-trap nih Eman nih. Aduh. Row, oke, Eman sudah merasakan ada kehadiran. Aduh, di-trap beneran dong. Oke, 3 player, berhasil digocek. Tapi barusan gak bisa row jauh. Eman masih bertahan. Wah, bener Lord, yang tetap saja diambil juga oleh Vitality tapi Eman berjuang keras. Wow, hampir aja selamat tadi. Tapi sayang sekali Eman tumbang 3 orang dari Space yang begitu banyak. Atas Lord untuk Vitality. Siap dengan Lord kali ini. Ini Lord yang lumayan bahaya sih. Lihat dari whole defense yang udah gak ada ya. Untuk teman-teman Falcon dan dari defense high ground yang udah gue bahas juga sebelumnya. Harusnya gak terlalu kuat. Selena bukan tipikal yang bisa nge-spam langsung clear cepat. Tapi masalah mereka mungkin satu lane bisa dipegang nih. Entah itu sama Hirara atau sama Uranus nantinya bakal kepotong duluan. Apa ini waktu yang keluar gak terlalu sama Eman kita masih berdekatan dulu. Sekitar 10 detikan juga ke Uranus 10 detik kalau kurang-kurang. Tuh kaget. Kenapa kodok? Gak apa-apa biar gak terlalu tegang, biar relax dikit karena sebentar lagi Lord masuk lewat bawah. Oke, di atas web cukup baik.
Siap menabrak masuk juga ke dalam area pertahanan dari Palma. Kita lihat Kyle sendirian. Berada Kyle sendirian juga, tapi Eman tepat berada di belakangnya. Shogun. Itu dia Shogun. Dia terus welcome dan siap untuk mendarat. Super Barco lejam. Keuntungan untuk Vitality. Maka sekarang Floyd kabur mengkilas seketika 3 player saja yang ada di dalam Falcon sekarang. Waktunya Vitality bisa memperlihatkan bagaimana pertahanan milik kita Falcon. Mereka berusaha, ada lagi terdengar. Tapi Shogun sudah mulai mendekat kembali, kayaknya masih berusaha menghilangkan dari Awet dan juga beberapa SP milik Vitality. Tapi Vincent terbuka dengan bebasnya. Eman fokus best. Eman siap menghancurkan dan juga merobohkan 1-sama. Mengejar 1-sama Vitality. Menolak memberikan match point bagi Falcon PH. Tidak semudah itu. Selena yang memang menjadi mimpi buruk di game pertama dijawab, bukan di band. Dilawan kali ini Eman Fighter 1-sama. Oke, 1-sama. Tetap teman-teman di luar sana, yuk kirimkan doanya, kirimkan supportnya guys. Ya, hashtag itu. Troopers woi. Ya, troopers yang ada di luar sana juga. Muncul nih. 1-sama ini memang kita ditekan, tapi ini finishnya kayak begini. Itu dia. Yang penting di akhir, pokoknya di akhir. Satu yang paling penting, kamera di Shogun. Kamera di Shogun tadi ya. MVP buat gua Shogun. Gila, dia tadi yang dimakan Salmaha. Terakhir super perban. Yang dimakan Salmaha. Bagus apa gini? Bagus. Mahal. Gak apa-apa. Oke. Dan Nail juga jadi dapat space. Kombonya mereka jalan sih. Jadi di Thomas Welcome ini setelahnya dilepeh kena tembok atau kena orang kan ada stun. Fracture-nya masuk full. Ya, itu kombonya. Sering banget kejadian. First blood Eman dibayar sih. Karena first blood Eman. Itu dia teman-teman ya. 1-sama kita. Jadi biarkan orang-orang yang berkomentar negatif kita cuekin saja lah ya. Kali ini di saat Vitality menang, akan coba lawan. Muncul pokoknya muncul semua. Ayo akan kita lawan langsung. Terus ayo muncul sini semua. Langsung ya, setup bagus sih memang dari Vitality. Dari Lordnya, mereka tahu juga nih siapa yang harus ditarget. Super Barco sih beres, asli masalah. Beres tadi Pak. Kenapa? Mantap sekali nih Shogun. Tambahkan semuanya tuh flicker ban, 1 retri. Siapapun dimakan terus. Bafe. Jatuhnya Bafe. Alkenit kan. Jatuhnya Bafe itu untuk Shogun. Alkenit. Satu-sama. Teman-teman tahan. Kita countdown lagi. Ini best of 5 juga. Dapat 2 pun belum menang. Iya, tapi match point. Gak apa-apa, kita countdown. Pokoknya kita mudah-mudahan menang. Oke, sabar. Kita ajak ngobrol yang lain. Biar kita gak berdua doang. Halo Indonesia. Langsung kita kasih aja. Enggak, panel. Langsung kasih panel aja. Kasih aja. Kita gak ngomong. Yaudah, panel aja. Shogun jago. Agak konslet kayaknya. Caster kita yang jauh banget tuh lagi. Itu kayaknya hasil dari Perutnya Barat tadi. Olahan ya Om. Olahan. Kejedot dindingnya. Olahan dari asap lambung Barat itu. Shogun, rupanya ini mungkin yang ingin dipertontonkan di game yang pertama. Kombinasi seperti ini, yang mungkin sempat gak berjalan tapi di game kedua. Buset. Kalau emang mau kombinasi kayak gini, aku setuju sama Pak Ito ini di samping. Iya. Karena biar ketika baratnya Detonos Welcome, damage-nya cukup. Jadi dia benar-benar jadi eksekutor. Kalau jadi jungler, dia mau benar show off dari awal Om. Yap. Dan tadi next flex juga ya. Itu kayak Pak Ito ditawarkan dia berarti punya spell escape yang lain kan, Flicker. Itu yang bisa dipakai juga. Dan dengan dimainkan Nolan yang memang cukup mengejutkan tadi, itu cukup ya. Cukup.